Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan memaparkan hasil kerja praktik dengan judul Evaluasi Penilaian Subkontraktor menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting studi kasus PT PAL Indonesia Persero Tbk. Dosen pembimbing kami ada Pak Muhammad Faisal Ibrahim, STMT, dan dosen pembimbing lapangan ada Bu Nani Ari. Untuk pokok bahasan hari ini, yang pertama ada perkenalan, kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada perusahaan kerja praktik, dan yang terakhir ada kontribusi. Untuk anggota kami, pertama ada saya sendiri, Alfi Corneli Larasati, NIM 202-18-1003, dengan keahlian dan keterampilan yang saya tekuni ada AutoCAD, Lingo, Arena, CorelDRAW, RStudio, SPSS, Solver, serta MATLAB. Dan ada rekan saya Mbak Anggita Putri Alia Fadila dengan NIM 202-18-1008 dengan keahlian dan keterampilan AutoCAD, Lingo, Arena, RStudio, Solver, serta MATLAB. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini untuk latar belakangnya, subkontraktor merupakan kontraktor yang mendapat pekerjaan dari kontraktor utama berupa pekerjaan-pekerjaan konstruksi khusus. Dan untuk kriteria-kriteria ini, pemilihan subkontraktor dapat dikelompokkan ke dalam 6 kelompok aspek, yaitu aspek umum, aspek finansial, aspek teknis, aspek manajerial, aspek keselamatan kerja, dan aspek reputasi perusahaan. Yang biasanya kriteria ini tuh dapat dengan cara kualitas konstruksi, pengontrolan terhadap hasil kerja, sistem koordinasi di proyek, modal, cara pembayaran, untuk pengalaman dan berhubungan antara subkon serta kontraktor utama. Dan untuk diperlukannya sebuah perhitungan dengan cara pembobotan menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Dan untuk SAW sendiri merupakan salah satu metode untuk pengambilan keputusan dengan mencari penjumlahan terbobot pada tiap alternatif untuk semua kriteria. Penggunaan metode SAW ini menerapkan proses normalisasi X ke suatu skala untuk membandingkan terhadap semua rating alternatif yang ada. Jadi, untuk pemilihan subkontraktor ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama penunjukan langsung dan tender. Untuk penunjukan langsung sendiri, itu subkontraktor sudah diikat dengan kesepakatan pada saat proses tender atau bila diperkirakan subkontraktor tersebut yang paling memenuhi syarat. Untuk tender sendiri, bila calon subkontraktor lebih dari satu dan belum dikenal secara jelas. Jadi untuk prosesnya bisa dilakukan secara online maupun offline. Terus di sini ada tujuan dan manfaat. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama mengukur penilaian evaluasi subkontraktor menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Yang kedua, memilih subkon yang dapat bergabung untuk bekerja sama. Untuk manfaatnya sendiri, menambah wawasan, kemampuan umum, keterampilan, dan individu mahasiswa. Dan yang kedua, menambah relasi antar pihak isi dengan PT PAL. Dan yang ketiga, sebagai bahan masuk dan evaluasi program pendidikan di UISI dan evaluasi program pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri. Sini ada profil perusahaan PT PAL Indonesia Persero, di mana PT PAL Indonesia Persero sendiri merupakan industri galangan kapal di ujung perak Surabaya. PT PAL Indonesia Persero telah beroperasi sejak tahun 1939 dengan nama perusahaan Marine Establishment serta setelah kemerdekaan ini, pemerintah Indonesia menjadikan perusahaan ini menjadi tingkat nasional dengan nama Penataran Angkatan Laut atau yang disingkat dengan PAL.
Dan pada tanggal 15 April 1980, pemerintah merubah status perusahaan menjadi perseroan terbatas. Jadi untuk kegiatan utama PT PAL Indonesia ini, yang pertama ada memproduksi kapal perang, ada memproduksi kapal niaga, serta memberikan jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal, dan rekayasa umum dengan spesifikasi tertentu. Untuk lokasi kerja praktek kami yaitu ada di PT PAL Indonesia Persero yang tempatnya ada di Jalan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Untuk struktur organisasinya sendiri yaitu dipimpin oleh Direktorat Utama dan dibantu dengan 4 direktorat lain, yaitu Direktorat Pembangunan Kapal, Direktorat Rekayasa Umum dan Harkan, Direktorat Keuangan, serta Direktorat SDM dan Umum. Selama kita kerja praktek di PT PAL ini sendiri, kita berada di bawah naungan Direktorat Rekayasa Umum dan Harkan pada divisi supply chain. Selama kita kerja praktek di sana, tentu kita pernah bertemu banyak subkontraktor yang bekerjasama dengan PT PAL Indonesia, sehingga mengakibatkan perusahaan harus mempertimbangkan subkontraktor yang akan bekerjasama dengan perusahaan. Maka dengan itu diperlukan sebuah evaluasi terhadap subkontraktor dan pemilihan subkontraktor terbaik untuk bekerja sama. Dengan metode simple additive weighting atau SAW dapat mempermudah perusahaan untuk melakukan evaluasi pemilihan subkontraktor. Tahapan penelitian selanjutnya yaitu ada 4 tahapan. Tahapan pertama yaitu penentuan kriteria, di mana kriteria yang digunakan sebagai acuan dari setiap alternatif pada pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini kita menggunakan kuesioner dan juga studi pustaka. Lalu yang ketiga ada pengolahan dan analisis data, di sini kita menggunakan metode simple additive weighting atau SAW. Lalu ada pengambilan keputusan yang optimum dan memilih alternatif yang ada. Lalu yang keempat ada kesimpulan, di mana kesimpulan ini akan diperoleh evaluasi penilaian subkontraktor yang akan dipilih. Untuk tahapan yang pertama yaitu tahapan penentuan kriteria. Di sini terdapat 7 kriteria, di mana setiap kriterianya ini merupakan perusahaan dapat keuntungan dari kriteria-kriteria tersebut. Untuk kriteria yang pertama ada kriteria alih kerja, lalu ketepatan waktu, administrasi, dan sumber daya manusia, ada kriteria peralatan, lalu yang keenam ada keselamatan kerja, lalu yang ketujuh ada mutu produk, di mana setiap kriteria ini itu memiliki bobot masing-masing sesuai dengan keperluannya sendiri. Lalu untuk tahapan kedua yaitu tahapan pengumpulan data. Di sini kita menggunakan kuesioner, di mana kuesioner ini kita menggunakan form penilaian, di mana form penilaian ini akan dinilai oleh user yang telah bekerja sama dengan penyedia jasa. Di sini terdapat 39 penyedia jasa dan telah dinilai setiap kriterianya oleh user tersebut yang telah bekerja sama dengan penyedia jasanya. Untuk pengelolaan analisis menggunakan metode SAW sendiri, terdapat 3 tahapan, yaitu kita pertama melakukan normalisasi setiap nilai alternatif dari setiap atribut, lalu menghitung nilai preferensi setiap alternatif dengan cara mengkalikan nilai pembobotan dengan nilai normalisasi. Lalu yang ketiga yaitu melakukan perankingan dengan menyesuaikan nilai dengan standar penilaiannya. Nah, untuk pengambilan keputusan dan nilai alternatif sendiri, kita mendapatkan hasil seperti pada tabel di sebelah kanan ada alternatif yaitu penyedia jasa, serta ada kolom nilai indeks. Hasil nilai indeks tadi ini didapatkan dari perhitungan menggunakan metode SAW. Lalu untuk standar penilaian dari PT PAL itu sendiri terdapat 5 indeks penilaian, yaitu indeks A, nilai indeks A,
memiliki keterangan tidak ada kesalahan atau kesalahan yang dibuat itu cenderung sedikit. Dengan rekomendasi dapat dijadikan referensi pengadaan. Lalu nilai indeks B dengan keterangan kesalahan yang dibuat relatif ringan dan tidak terprinsip, sehingga dapat direkomendasikan kuantitasnya baik dan perlu peningkatan. Lalu untuk indeks nilai C dengan keterangan kesalahan yang dibuat masih bisa diperbaiki, maka kuantitinya cukup dan perlu dibina dan ditingkatkan lagi. Untuk indeks nilai D memiliki keterangan kesalahan yang dibuat berarti dan bernilai besar, sehingga dapat direkomendasikan perlu diawasi dengan intensif dan disarankan memakai pemasok yang lain. Untuk indeks nilai E seringkali berbuat kesalahan dan tidak ada perbaikan. Dengan itu, penyedia jasa tersebut yang mendapatkan nilai E mendapatkan rekomendasi perlu diawasi secara intensif dan disarankan memakai pemasok yang lain. Nah, dari hasil perhitungan menggunakan metode SAW tadi didapatkan 6 penyedia jasa dengan indeks nilai A, sehingga 6 penyedia jasa tersebut mendapatkan rekomendasi untuk bekerjasama kembali. Keenam penyedia jasa ini ada PT Java Pertama Energi, PT Ratu Jaya Teknik, PT Aulia Karya Perdana, PT Bambang Jaja, lalu ada PT Biro Klasifikasi Indonesia, serta PT Media Antar Usaha. Dengan menggunakan metode SAW, dapat mengetahui nilai dari setiap subkontraktor dan dapat dilakukan evaluasi. Sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.